Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dua kerajaan awal yang bercorak Hindu dan Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kediri. Jika tadi kita sudah membahas tentang Kerajaan Sriwijaya, sekarang kita akan terbang ke Pulau Jawa, yaitu membahas tentang Kerajaan Kediri. Sebelum kita mengenal raja-raja dari Kerajaan Kediri, kita perlu mengetahui awal dari Kerajaan Kediri itu sendiri. Nah, awalnya pada Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang mewarisi kejayaan Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur atau disebut juga Kerajaan Kahuripan. Ceritanya, pada tahun 1042, Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan turun tahta. Nah, ketika Airlangga itu menjabat sebagai Raja Kahuripan, anak-anaknya itu malah gelut atau merebut tahta kekuasaan siapa yang pantas untuk menggantikan ayahnya. Oleh karena itu, Airlangga menyerahkan tahtanya kepada anak-anaknya yang tadi berantem gara-gara kekuasaan. Nah, inilah raja-raja Kediri yang pernah memerintah. Yang pertama itu adalah Sri Jayawarsa yang memerintah pada tahun 1104 sampai 1116. Kemudian ada Prabu Kameswara yang tadi disebutkan yang bisa menyatukan antara Jenggala dan Panjalu. Dia itu menjabat pada tahun 1116 sampai 1136. Kemudian ada Prabu Jayabaya. Nah, Prabu Jayabaya ini merupakan raja yang terkenal karena ramalannya yang dirangkum dalam Jongko Jayabaya. Contohnya seperti Pulau Jawa akan dikuasai oleh orang yang berkulit kuning, dan terbukti yang berkulit kuning di sini adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia yang bertahan selama 3,5 tahun. Kemudian ada Sri Saraswera yang menjabat pada tahun 1157 sampai 1171. Kemudian Sri Aryaswara 1171 sampai 1181. Kemudian Sri Gandra tahun 1181 sampai 1182. Kemudian Sri Kameswara pada tahun 1180 sampai 1185, dan yang terakhir itu adalah Raja Kertajaya. Nah, Raja Kertajaya ini merupakan raja yang terkemuka dan akan kita bahas setelah slide ini. Nah, kita sekarang sudah masuk kepada masa pemerintahan Kertajaya. Nah, Kertajaya ini merupakan raja yang terkemuka di Kerajaan Kediri sekaligus raja penutup dari Kerajaan Kediri. Nah, Kertajaya ini selain dia itu menjadi raja yang terkemuka, dia juga yang membuat pamor Kerajaan Kediri ini turun. Ada beberapa hal yang membuat pamor Kerajaan Kediri ini turun. Yang pertama adalah konflik antara kaum Brahmana karena dikuranginya hak-hak Brahmana oleh Raja Kertajaya. Nah, terutama ketika kaum Brahmana itu dipaksa untuk menyembah Kertajaya, dan Kertajaya itu dijadikan sebagai dewa atau tuhannya dari rakyat Kediri. Nah, jelas kan, kaum Brahmana itu kan yang berhak disembah dalam Hindu. Menurut kaum Brahmana itu yang berhak disembah itu adalah Dewa Trimurti itu, yang kayak seperti Dewa Brahma, terus Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Nah, sedangkan bukan Kertajaya. Oleh karena itu, kaum Brahmana itu menolak untuk menyembah Kertajaya.
Terus yang kedua, terjadinya perang Ganter antara Ken Arok yang didukung oleh kaum Brahmana. Nah, Ken Arok ini kan sedang ambis-ambisnya juga kan, setelah merebut kekuasaan Tumapel dari Tunggul Amatung. Nah, dia itu ingin menjadi raja juga gitu di Jawa. Nah, oleh karena itu, Ken Arok yang sedang ambisius itu kemudian didukung juga oleh kaum Brahmana untuk melawan Kertajaya yang saat itu sedang konflik dengan Kertajaya. Oleh karena itu terjadilah yang namanya Perang Gantar pada tahun 1222. Dalam pertempuran ini Kertajaya pun tewas.